Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan hari ini kita membahas cabang iman yang ke-25, yaitu Al-Hajju, tentang masalah haji. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan al-hajj lughatan al-qasdu. Haji itu menurut bahasa adalah mempunyai tujuan, punya maksud. Wa syar'an, dan menurut syariat agama, qasdun ila baitillahil haram lin nusuk. Jadi mempunyai tujuan ke Baitullah, ke Ka'bah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qasdu baitillahil haram lin nusuk, bermaksud, bertujuan ke Ka'bah, ke Baitullah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qasdul baiti bihajjin aw umratin. Yang namanya haji itu adalah bertujuan ke Baitullah, baik untuk melaksanakan haji atau melaksanakan umrah. Nah, saat ini karena haji begitu sulitnya, begitu susahnya, penuh dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, yang diatur sama pemerintah, maka banyak di antara kita, di antara kalangan kita umat Islam, ada yang banyak melakukan umroh karena jarak waktu daftar tunggu untuk melaksanakan haji begitu lamanya. In kana qadiran, orang melaksanakan haji umroh itu kalau dia mampu untuk melaksanakan haji, uangnya ada, badannya sehat, aman dalam perjalanannya, itu silakan melaksanakan haji dan umroh. Uangnya tidak ada, tidak bisa melaksanakan haji dan umroh, keamanannya tidak terjamin karena ada sesuatu, misalnya peperangan dan lain sebagainya, yang menyebabkan bahaya yang sangat besar bagi orang yang akan melaksanakan haji dan umroh, maka haji dan umrah itu, haji itu tidak wajib. In kana qadiran, itu jika orang itu tadi mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah Subhanahu wa taala diwajibkan bagi manusia untuk melaksanakan haji bagi yang mampu, bagi yang sehat, bagi yang perjalanannya aman. Bi ayyajida zadan wa rahilatan. Orang yang melaksanakan haji dan umrah itu, orang itu menemukan atau mempunyai bekal untuk pergi dan pulang haji. Pergi hajinya ada bekalnya, tapi pulangnya tidak ada, maka tidak wajib pergi ke haji. Jadi zatnya ada, bekalnya, warahilatan, kendaraannya juga ada, pesawat yang mengangkut kita ke Baitullahil Haram, kita mampu membayarnya, maka dipersilakan. Bagi yang tidak, jangan memaksakan diri. Wal hajju ibadatun yalzamuha wuqufu bi Arafata. Dan bermula haji itu adalah satu ibadah yang mewajibkan seseorang untuk wukuf di Arafah. Makanya ada hadis Nabi menyatakan al-hajju Arafah. Yang namanya haji itu adalah orang yang wukuf di Arafah.
Kalau ada orang yang pergi haji tapi tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Orang yang melaksanakan umroh berkali-kali tapi tidak, orang yang melaksanakan umroh berkali-kali, orang itu belum disebut haji. Kenapa? Karena dia tidak wukuf di Arafah. Syaratnya orang itu disebut haji, sudah melaksanakan haji, kalau dia sudah wukuf di Arafah. Zaman sekarang ini banyak kita yang pergi umroh berkali-kali. Pulang umroh mereka minta dipanggil Pak Haji, minta dipanggil Bu Hajjah, dan lain-lain sebagainya. Syaratnya orang itu dikatakan haji kalau ia sudah wukuf berdiam diri di Arafah. Kapan? Yauma tas'i dzil hijjati aw lailati asyirihi. Yaitu pada tanggal 9 bulan haji atau malam ke-10 bulan haji. Orang yang wukuf di Arafah di tanggal 9 bulan haji atau malam ke-10 bulan haji, itu disebut orang yang sudah melaksanakan haji. Wukufnya adalah di Arafah. Wukufnya adalah di Arafah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawafi dzi tuhrin bil baiti sab'an yaqinan. Dan orang itu melaksanakan tawaf dzi tuhrin bagi yang punya wudu, bagi yang suci. Tawafnya di mana? Bil baiti, di Baitullah, di Ka'bah. Sab'an 7 putaran, yaqinan secara yakin. Jadi tawaf itu 7 kali. Mulainya dari Hajar Aswad, akhirnya sampai Hajar Aswad. Dan setiap kali kita mau tawaf, sunnahnya kita mencium Hajar Aswad. Tapi sulit bagi kita untuk mencium Hajar Aswad. Cukup bagi kita hanya beristilam saja, hanya mengambil isyarat aja dengan tangan dan mulut kita sambil kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Di tangan kita angkat dan mulut kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Posisi Ka'bah itu sendiri ada di sebelah kiri tangan kita, ada di sebelah kiri pundak kita. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, terus selanjutnya dukhulu waqtahu bintisafi lailatin nahri. Masuk waktunya untuk dia berdiam diri di Arafah, wukuf di Arafah, itu di pertengahan malam. Di pertengahan malam. Walau binti sofi lailatin nahri wala akhira li waqtihi, dan tidak ada akhir bagi waktunya. Di tanggal 8 kita dibawa tuh sampai di tanggal 9 atau malam ke-10. Lalu kita diangkut lagi dari situ, wasa'i bainas Shafa wal Marwah. Dan yang ketiga adalah apa? Setelah wukuf kita sa'i antara Shafa dan Marwah. Mulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Saat ini kita lihat kalau kita mau melaksanakan sa'i, ada lampu hijau antara Shafa dan Marwah. Sebelum kita sampai ke lampu yang hijau itu dari Shafa, kita jalan biasa saja. Tapi ketika sudah sampai di lampu yang hijau, kita mulai lari-lari kecil sambil membaca innas Shafa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Mulai sa'i kita dari Shafa dan berakhirnya sa'i kita itu di Marwah.
Jadi 7 kali antara Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, mulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Itu sa'i kita. Sa'i kita dalam melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh yang akan kita lakukan, yang kita akan kerjakan. Maka oleh karena itu, bacalah buku-buku tentang haji, tentang umroh ketika kita hendak pergi haji atau kita pergi umroh. Karena itu membawa manfaat yang sangat banyak untuk kita. Karena ibadah haji adalah ibadah yang bukan seperti sholat yang kita kerjakan sehari-hari. Ibadah haji bukannya ibadah seperti sholat-sholat yang kita kerjakan setiap hari, setiap saat. Ibadah haji adalah ibadah yang kita kerjakan kadang-kadang sewaktu-waktu. Dan ibadah haji ini adalah ibadah yang butuh maliyah, butuh harta yang banyak, dan juga membutuhkan jismiyah, badan kita, jasmani kita yang kuat. Nah, bagi orang yang lemah, bagi orang yang sakit, sangat kasihan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah seperti ini. Selagi badan masih sehat, kesempatan ada, uang ada, mari sama-sama kita melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Semoga dengan kita bisa melaksanakan ibadah haji, kita dapat memenuhi rukun Islam kita yang ke-5. Sebab rukun Islam itu ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajji ila baitil wal haji ila baitillahil haram lin nusuk. Yang kelima rukun Islam kita adalah pergi haji ke Baitullah. Tujuannya ke sana bukan untuk diminta dipanggil Pak Haji, Ibu Haji, tapi tujuannya lin nusuki, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi yang saya muliakan, saya kira cukup sekian. Semoga ada manfaatnya terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk para pemirsa sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.